Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Salam. Terima kasih kami ucapkan penuh sukacita pada saat ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara saat ini ada hal-hal yang memang akan kita ungkapkan bersama-sama di dalam kita bersama-sama membangun ibadah pada saat ini melalui doa-doa kita. Kami ucapkan selamat datang kepada mungkin yang baru pertama kali hadir di GKJW Jemaat Malang. Pada saat ini nanti kita akan ada satu acara, yaitu ada atur panuwun dari pamitan dari Saudari Fikar Tri Rahayu Espil, di mana beliau sudah selesai menjalankan tugasnya sebagai vikar di gereja kita, dan nanti beliau akan ditempatkan di gereja yang baru di daerah Jember. Yang kedua yang melayani pada saat ini adalah Ibu Penatua Eva Tulak Timanglangi. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dengan penuh sukacita karena kita saat ini juga ibadah nuansa pemuda. Mari kami undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dengan pujian kita melalui pujian Terpujilah Namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada sore hari ini. Bahwa ibadah kita pada sore hari ini bersama-sama kita lakukan didasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah
yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema ibadat kita pada minggu ini sesuai dengan tema liturgis GKJW adalah GKJW dipanggil untuk memulihkan keutuhan ciptaan. GKJW dipanggil untuk memulihkan keutuhan ciptaan. Kita sambut tema ini dengan pujian Kidung Jemaat 64 baitnya yang pertama dan kedua. Bila kulihat bintang gemelapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari terlebih dahulu kita masuk ke dalam panggilan pertobatan, karena kita sungguh menyadari bahwa di dalam kehidupan kita hari lepas hari, banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, yang kita sadari atau tidak, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama, dan mungkin juga menyakiti diri kita sendiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan pada sore hari ini. Tuhan boleh layakkan kami untuk berada dalam rumah-Mu yang kudus.
kami bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami datang mengaku di hadapan hadirat Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam kami berkumpul bersama dengan keluarga kami, di dalam kami berkumpul bersama dengan sesama kami dimanapun kami berada, bahkan di dalam kami hidup di lingkungan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Karena itu ya Tuhan, ampuni dan kasihani kami, agar kami layak untuk selalu berada di hadirat Tuhan yang kudus. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga dan mohon pengampunan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih dan senantiasa memberikan pengampunan kepada setiap orang yang mau dengan tulus hati mengaku akan segala dosa dan kesalahannya. Untuk berita anugerah pada saat ini, saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Yesus rela menanggung dosa kita dengan mati di kayu salib dan menebus kita dari segala dosa kita. Inilah berita anugerah bagi kita sekalian dari Yesaya 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu itu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Berbahagialah kita senantiasa yang karena kasih-Nya senantiasa memperoleh pengampunan daripadanya. Kita sambut dengan pujian berkenan bagimu. Seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni untuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari soyang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Silakan duduk. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, telah tiba saatnya bagi kita untuk mendengar, membaca, dan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menyatukan hati, kita berdoa.
Terpujilah Allah, Engkau yang berada di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur karena berkat-Mu pada petang hari ini. Engkau mengizinkan kami menikmati berkat-Mu dari pagi hingga sore ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami, Engkau tutup kami dengan kuasa perlindungan-Mu supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan pada petang hari ini. Kami juga memohon agar Engkau melindungi kami dari segala godaan yang ada supaya kami dapat fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Ibu Penatua Eva Tula yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau memberkatinya supaya apa yang keluar daripadanya hanyalah seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 59 baitnya yang pertama. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan kita yang pertama pada petang hari ini diambil dari Ulangan, pasalnya yang ke-18, ayat 15 sampai yang ke-20. Ulangan pasal 18, ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikian kesaksian firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dalam jemaat bersama-sama dengan senang hati. Permulaan hidup takut akan Tuhan, orang yang melakukan berakal budi baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya.
kudus dan dahsyat. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Dalam jemaat bersama-sama dengan senang hati, permulaan hikmat aku takkan Tuhan, orang yang melakukan berakal budi baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang yang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita yang hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-hala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita hanya rugi apa-apa. Kalau tidak kita makan dan kita tidak untung apa-apa, kalau kita makan. Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang punya pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Untuk pembacaan Injil, saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri.
Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus 1 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Markus 1 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang memelihara setiap firman di dalam kehidupan kita dan melakukannya hari lepas hari. Amin. 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 Silakan duduk. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Semua sehat? Baik. Sebagai tanda sukacita kita bersama, mari kita melihat samping kiri kanan kita sambil tersenyum dan katakan, Tuhan itu baik. Terima kasih. Dengan sebuah senyuman saja, suasana gereja sudah berubah. Karena ini adalah nuansa pemuda, mestinya dari tadi seperti ini. Ada senyum, mana Pak Happy, selaku koordinator, katanya harus betul-betul mengikuti nuansa pemuda. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tema ibadat kita secara liturgis, tema mingguan, adalah GKJW dipanggil untuk memulihkan keutuhan ciptaan. Dan tema renungan kita, khotbah kita pada sore hari ini adalah upaya memulihkan keutuhan ciptaan, mensyaratkan kerjasama yang berkelanjutan. Upaya memulihkan keutuhan ciptaan, mensyaratkan kerjasama yang berkelanjutan. Saya beri judul kecil lagi, kalau tadi itu judul besarnya, saya beri judul kecil lagi, kuasa firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kata memulihkan. Pulih itu kembali seperti semula. Oh, dia sudah sembuh dari sakit, oh dia sudah pulih. Nah, ada memulihkan, menjadikan pulih. Jadi menjadikan sesuatu itu kembali ke seperti semula. Dan ada pemulihan. Pemulihan itu proses atau cara atau perbuatan atau apa yang kita lakukan untuk mencapai pemulihan. Sehingga semuanya menjadi pulih kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika suatu keadaan sedang tidak baik-baik saja, maka dibutuhkan suatu sarana atau dibutuhkan seseorang untuk mengembalikannya seperti semula. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, ketika sesuatu itu tidak sedang baik-baik saja, maka dibutuhkan
seseorang atau sarana untuk mengembalikannya seperti semula. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah seseorang itu? Dan apa sarana apa yang dipakainya? Jika Bapak Ibu mencermati di dalam bacaan Ulangan 18, ayatnya yang ke-15 sampai 20, secara khusus ayatnya yang ke-18, Bapak Ibu bisa membaca kembali. Disaksikan di sana bahwa seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Secara umum, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kitab Ulangan ini berisi tentang amanat Musa yang disampaikan kepada bangsa Israel, secara khusus kepada generasi muda yang akan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam tanah perjanjian Kanaan. Musa menyampaikan amanat tersebut karena sudah banyak dari generasi muda Israel yang kurang memahami bagaimana pemilihan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, kurang memahami bagaimana Tuhan memberikan pertolongan dan pemeliharaan terhadap nenek moyang mereka dan terhadap orang tua mereka. Dan kitab Ulangan ini juga Bapak Ibu kita kenal dengan kitab pembaharuan perjanjian, yaitu perjanjian Allah kepada bapa leluhur yang dibacakan ulang untuk generasi muda bangsa Israel, tentang kasih Tuhan kepada bangsa Israel, kepada bangsa pilihannya. Kitab Ulangan ini juga merupakan bagian akhir dari perjalanan kenabian Musa, karena Musa tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Musa mengingatkan bangsanya dan menyampaikan ulang tentang hal ini karena mereka atau generasi muda ini akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Orang-orang yang akan masuk ke dalam tanah Kanaan ini adalah generasi padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb yang masih lahir di Mesir. Dan tanah Kanaan, tanah perjanjian yang akan mereka masuki ini adalah sebuah tanah yang baru. Sesuatu yang baru tentu dengan segala situasi dan kondisi yang berbeda dengan apa yang mereka hadapi sebelumnya. Di tempat yang baru ini mereka akan menghadapi berbagai persoalan-persoalan. Banyak hal yang akan mereka temukan. Karena itulah Musa mengingatkan kembali akan bagaimana Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan bagaimana sikap bangsa Israel ketika berhadapan dengan situasi yang baru itu. Situasi yang kompleks, situasi yang dikatakan tanah perjanjian. Tetapi di dalamnya mereka akan bertemu dengan para penenun, akan bertemu dengan para peramal, akan bertemu dengan penyihir. Bahkan banyak orang-orang yang menyembah kepada orang-orang mati, minta pertolongan kepada arwah-arwah dan roh-roh orang mati. Ini semua yang akan mereka hadapi, padahal dikatakan tanah perjanjian. Kesaksian ini Bapak Ibu bisa baca mulai dari Ulangan 18 tadi ayatnya yang ke-9. Di sana semua ada dikatakan kekejian bagi Tuhan. Karena hal inilah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka Musa kembali mengingatkan akan kuasa firman Allah agar mereka tetap teguh dalam iman dan mereka tetap percaya bahwa
firman Allah yang disampaikan oleh Nabi, dalam hal ini Musa, akan tetap ada dalam segala situasi dan kondisi yang akan mereka hadapi. Mereka dipersiapkan, generasi-generasi muda dipersiapkan sebelum memasuki satu dunia yang baru, dunia yang sangat berbeda dengan apa yang mereka alami saat itu. Dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, umat diingatkan di dalam kondisi yang saat itu umat Israel sedang ketakutan akan apa yang akan disampaikan oleh Musa. Karena selama ini Musalah yang menjadi perantara antara Allah dengan umatnya. Musalah yang selalu menyampaikan apa pesan Tuhan kepada umatnya. Dan ketika Musa akan berhenti, tidak lagi akan menemani mereka, maka umat Israel saat itu takut, saat itu gelisah, bingung, dan segala macam perasaan yang terjadi dalam diri mereka. Melihat situasi dan kondisi seperti ini, sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, Musa memperingatkan bahwa akan ada nabi, akan ada seorang nabi yang diutus kepada mereka, dan mulutnya berisi firman dan perkataan yang dikuasai firman itu. Dan bukan hanya itu yang disampaikan oleh Musa. Musa juga memperingatkan kepada umat saat itu bahwa orang yang mendengar firman dan orang yang menyampaikan firman, keduanya akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka katakan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu dan saya saat ini juga kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan saya juga diingatkan bahwa apa yang kita dengar itu tidak hanya diterima sebagai sebuah ilmu pengetahuan saja, bukan hanya sebuah pengetahuan yang akan menambah pengetahuan kita tentang Alkitab, tetapi itu diresapi bahwa betapa berkuasanya firman Tuhan, dan kuasanya itu nyata dalam kehidupan kita, dan kita pun akan menyatakannya kepada sekeliling kita. Itulah pertanggungjawaban kita selaku pembaca dan pendengar firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita merenungkan dan memahami bersama bahwa bagaimana kuasa firman Allah itu akan melampaui segala bentuk kuasa yang ada dalam kehidupan manusia. Jika Bapak Ibu menyimak dalam peristiwa tentang Injil Markus tadi. Oleh kebenaran firman Tuhan, dalam kuasa firman ini mau mengajak kita untuk meyakini bahwa Tuhan betul-betul berkuasa dalam segala situasi dan kondisi, di dalam segala hal yang kita hadapi. Karena Dia adalah pencipta, Dia adalah pemelihara, dan Dia adalah penuntun dalam kehidupan manusia. Itu kesaksian firman Tuhan di dalam Kejadian 1, bagaimana Allah berfirman. Dan Allah berfirman, dan firman itu telah menjadi manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Bapak Ibu dan saya membaca dan merenungkannya, kadangkala kita memikirkan menurut apa yang kita pikirkan. Kadangkala kita memahaminya menurut apa yang mau kita pahami. Kadangkala kita juga tidak mau memberikan pemahaman yang lain atau sulit untuk menerima pemahaman orang lain. Sehingga di dalam menjalani, di dalam memahami dan menghayati firman Tuhan, kita terkungkung oleh pikiran kita sendiri.
Di dalam Ulangan 18 ini dikatakan akan ada seorang nabi dari saudara kita sendiri. Berarti di antara Bapak Ibu dan saya itu semua sudah diletakkan kuasa firman di dalam mulut kita. Dan kuasa itu kita perkatakan kepada orang lain yang ada di sekeliling kita. Dan kuasa yang kita nyatakan itu akan membawa pemulihan. Akan mengubahkan segala sesuatu yang mungkin sudah mulai goyah. Yang mungkin sudah mulai lemah karena pergumulan kehidupan. Yang mungkin mulai rapuh karena beratnya tekanan hidup. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, kuasa itu dikatakan akan ada dari antara saudara kita sendiri. Berarti itu ada di antara semua umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan dan meyakini bahwa firman itu ada di dalam dirinya dan berkuasa di dalam dirinya, sehingga melalui pola pikirnya, melalui tutur katanya, melalui tindakan-tindakannya, melalui segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupannya, dia boleh menyatakan, dia boleh membawa pemulihan, dia boleh membawa pembaharuan. Bukan untuk mengganti, bukan Bapak Ibu, tetapi membaharui, memulihkan sesuatu yang sudah ada, yang mungkin goyah, yang mungkin kacau, yang mungkin rapuh, dikembalikan menjadi kuat, dibaharui dengan kuasa kasih Allah, sehingga suara kenabian yang sudah diletakkan di dalam mulut, bibir, pikiran, hati Bapak Ibu dan saya, itu boleh dibaca, boleh dirasakan, boleh didengarkan oleh setiap orang yang ada di sekeliling kehidupan kita. Sesuai dengan profesi kita masing-masing, sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan dan talenta yang kita miliki. Sehingga melalui kehidupan kita, Bapak, Ibu dan saya boleh membawa pemulihan bagi sekeliling kita demi keutuhan ciptaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu ada pada masing-masing kami. Mampukan kami Tuhan untuk mendengar, memahaminya. Bukan hanya mendengar, tetapi mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kuasa firman Tuhan yang senantiasa kami dengar dan kami baca itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Dan pakailah kami Tuhan untuk menjadi pemulihan, untuk menjadi pembaharuan bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 63 baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Tuhan karyamu sungguh besar, ya Khalik semesta. Bintang dan bulan, surya terang, gunung lembah yang tinggi rendah, laut yang dalam, sungai kecil, ciptaan firman-Mu. Tuhan curahkanlah kasih-Mu, lindungi umat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal serta
pemberian padamu. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya yang ada di muka bumi ini, mari kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami boleh beribadah kepada Tuhan. Jika di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti ada hal yang tidak berkenan kepadamu, ampuni dan kasihani kami Tuhan, agar kami layak untuk selalu berada di hadirat Tuhan yang kudus. Pada saat ini melalui syafaat kami datang bersatu hati membawa akan segenap jemaat-Mu di GKJW Jemaat Malang di tempat ini, di dalam segala situasi, kondisi dan keberadaan mereka masing-masing. Kami berdoa bagi yang sedang sakit ya Tuhan, kiranya Engkau jamah tubuh yang sakit, Kau anugerahkan perawatan kepada mereka melalui para medis, melalui tangan-tangan keluarga, obat-obatan, makanan, minuman, ruangan, tempat mereka berbaring. Tuhan kuduskan semua itu, agar pada saat yang Tuhan boleh izinkan, mereka boleh pulih kembali untuk kembali menjalani kehidupan mereka sebagaimana mestinya. Bagi saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang susah hati, yang sedang tawar hati, bahkan mungkin sedang berduka cita, kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan iman percaya mereka. Tuhan sendiri yang meyakinkan mereka semua bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang senantiasa ada bersama-sama dengan umat-Mu di dalam segala situasi dan kondisi yang mereka alami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang mengalami pertambahan usia, baik itu pertambahan usia secara pribadi maupun pertambahan usia pernikahan. Lengkapi sukacita mereka Tuhan dengan kekuatan cinta kasih-Mu, agar mereka pun boleh menjadi saksi dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap orang yang senantiasa bersuka cita mengambil bagian di dalam pelayanan pada ibadah-ibadah minggu di tempat ini. Engkau Tuhan yang sudah memilih mereka, Engkau Tuhan yang sudah berkenan memakai mereka semua. Karena itu berkati pelayanan mereka Tuhan, agar apa yang mereka kerjakan mereka lakukan dengan penuh kasih karunia yang datangnya daripada-Mu, yang dari dalam pelayanan anak-anak muda-Mu ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan kami semua jemaat-Mu boleh diberkati. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami percayakan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah di dalam tumbuh kembang mereka, di dalam perjuangan mereka di bangku sekolah mulai tingkat dasar sampai ke universitas, biarlah Engkau juga Tuhan sendiri yang akan menjaga, melindungi dan menutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar anak cucu kami ini boleh bertumbuh dalam pengenalan cinta kasih yang benar akan Tuhan, sehingga di dalam perkara hidup mereka, mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, mereka senantiasa menyerahkan diri kepada-Mu, dan mereka sungguh percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka semua. Kami berdoa untuk yang sedang mencari pekerjaan,
Engkau Tuhan yang sudah menganugerahkan talenta kepada mereka. Kami percaya Engkau juga Tuhan yang sudah menyiapkan tempat di mana mereka akan mengembangkan talenta mereka sesuai dengan apa yang Tuhan berikan ini. Dan itulah yang akan menjadi pelayanan mereka kepadamu. Kami juga berdoa untuk yang sedang menata kehidupan mereka untuk pasangan hidup. Engkau Tuhan yang sudah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Kuatkan dan yakinkan mereka semua bahwa ada waktu yang tepat, ada pasangan hidup yang tepat yang Tuhan sudah siapkan bagi anak-anak cucu kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa untuk semua program kerja jemaat-Mu yang akan dimulai di tahun 2024 ini. Engkau Tuhan yang sudah memperlengkapi setiap orang yang berada di badan pembantu, komisi, dan pokja-pokja. Engkau juga Tuhan yang sudah bersama-sama dengan mereka di dalam merancang setiap program kerja yang ada. Urapi mereka semua dengan hikmat dan pengertian-Mu, agar mereka boleh melaksanakan dan melakukan semua program kerja ini dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Semua majelis jemaat tidak menjalankan tugas dan panggilan mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang akan mengurapi mereka dengan hikmat dan pengertian-Mu, agar di dalam pelayanan majelis jemaat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan kami semua jemaat-Mu boleh diberkati. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, yang dalam waktu yang dekat ini akan mengadakan pemilihan umum. Biarlah ya Tuhan Engkau yang akan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh memilih pemimpin yang tepat, boleh memilih pemimpin yang penuh dengan karisma, boleh memilih pemimpin yang Tuhan kehendaki. Jangan biarkan kami tergoda dengan apapun yang ditawarkan kepada kami ya Tuhan, tetapi biarlah kami memakai suara kenabian kami untuk memilih yang terbaik di dalam perjalanan bangsa kami 5 tahun ke depan. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemerintah yang sudah ada saat ini. Hikmat-Mu yang ada pada mereka. Engkau Tuhan yang sudah memilih dan memperlengkapi mereka. Karena kuatkan mereka untuk melanjutkan tugas panggilan pekerjaan mereka ini sesuai dengan panggilan mereka sampai pada masa akhir tugas mereka nantinya. Presiden yang di dalam memimpin negara ini, biarlah Tuhan sendiri yang berkarya melalui segala kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Setelah ibadah ini usai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menuntun menyertai kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dalam damai sejahtera-Mu. Kami semua yang ada dalam ruangan ini, Tuhan kenal, Tuhan tahu masing-masing doa dan harapan kami. Tuhan tahu masing-masing pergumulan kami. Karena itu Tuhan, hadirlah di dalam kehidupan masing-masing kami, melawat kami dengan kuat kuasa firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh benar-benar berkuasa di dalam kehidupan kami. Inilah doa syukur kami, inilah syafaat kami, inilah permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa kepada Bapa di sorga, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berkat Tuhan dan penyertaan-Nya untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kasih-Nya telah menyelamatkan kita. Karena itu marilah kita mengucap syukur dan kita akan mewujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan diambil dari Yunus 2 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan sambil memuji, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
Umat kami undang untuk berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Bapa, karena kasih karunia dan berkat yang telah kami terima hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu hanya karena kemurahan-Mu. Sebagai ungkapan syukur kepada Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon Tuhan menguduskan dan menerima persembahan kami ini, agar persembahan yang telah kami kumpulkan akan menjadi berkat dalam pelayanan ini. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita terlebih dahulu akan mendengarkan Vikar Ayu akan pamit dari tengah-tengah jemaat kita, akan melanjutkan pelayanannya di tempat yang lain. Monggo. Selamat sore Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh saya bersyukur, bersukacita dapat hadir kembali di tengah-tengah panjenengan semua di sore hari ini dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat, tentunya dengan berat badan yang tidak turun. Nggih, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa saya akan pamitan di hari ini. Namun sebelumnya saya boleh nggih menyanyikan satu lagu yang mengingatkan kita sekalian tentang kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Yang Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Beserta engkau. Seperti pujian tadi, bahwa cinta kasih Tuhanlah yang memperbolehkan saya untuk bertemu dengan panjenengan semua warga Pasamuan Malang di tempat ini. 6 bulan yang lalu saya juga berdiri di depan panjenengan memperkenalkan diri, dan di hari ini saya kembali lagi berdiri di sini untuk pamitan kepada panjenengan. Namun sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih pertama-tama kepada Bapak Pendeta Legal Hendriawan yang sudah berkenan untuk membimbing, menemani di dalam saya berproses sebagai vikar di Malang ini selama kurang lebih 6 bulan. Selanjutnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Penatua Diaken Majelis Jemaat Malang yang juga sudah berkenan untuk menerima, menata pelayanan dan memperbolehkan saya bergabung di dalam pelayanan di GKJW Jemaat Malang. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap badan pembantu, ketua-ketua kelompok, ketua-ketua wilayah yang juga berkenan untuk melibatkan saya di dalam belajar melayani Tuhan, terkhususnya selama di
jemaat Malang ini. Saya juga berterima kasih kepada keluarga Bapak Kamboji, Alpianus Kamboji dan Bu Nopi yang sudah menerima saya sebagai anaknya, adiknya Ragil begitu nggih. Soalnya anaknya sudah 3 terus ditambahin anak temu gede. Begitu. Terima kasih sekali karena Bu Nopi dan juga Pak Kamboji senantiasa mencintai, menyayangi saya, menerima saya di rumahnya dengan penuh sukacita, menganggap seperti anak sendiri dan juga penuh kasih di dalam berdialog, bercakap dan berbagi cerita. Saya juga berterima kasih kepada panjenengan semua warga Pasamuan Malang yang juga berkenan untuk berbagi cerita, berbagi cinta kasih dan berbagi kehangatan cerita yang barangkali saya tidak menemukannya dimanapun berada. Terima kasih karena sudah mengundang saya, sudah mengajak saya untuk merayakan Natalan dan Tahun Baru bersama. Karena saya menyadari saya jauh dari orang tua dan ketika di sini saya menemukan banyak keluarga. Jadi kalau saya mengingat bapak saya itu banyak, ibu saya itu juga banyak. Karena ternyata saya sudah berjalan-jalan kurang lebih 5-6 jemaat. Dan di setiap jemaat saya punya bapak dan ibu. Jadi meskipun jauh dari orang tua, saya tetap dekat dengan cinta kasih orang tua yang saya temukan di dalam diri panjenengan semua. Berikutnya saya juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya ketika saya berada di tengah-tengah panjenengan, ada hal-hal yang tidak baik, ada hal-hal yang tidak berkenan, ada yang kurang, ada yang membuat hati panjenengan bersedih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, sama seperti ketika saya pertama kali berdiri di sini, saya bilang bahwa perkenalan itu didasari dengan sebuah perkataan, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nah, sekarang sudah kenal dan sudah sayang, tetapi saat ini ditinggal waktu sayang-sayangnya. Kiranya saya tetap diingat sebagai vikar yang baik, yang jelek-jelek tidak usah diingat, biarlah itu menjadi angin lalu saja, dan biarlah setiap kenangan yang kita buat bersama, itu yang kita kenang, yang kita ingat sepanjang masa. Dan saya mohon undur diri, saya akan melanjutkan masa vikar yang ketiga di GKJW Jemaat Sidoreno terhitung per 1 Februari 2024. Oleh sebab itu, saya mohon doa dan restu dari panjenengan untuk melanjutkan pelayanan saya sebagai vikar yang ketiga di jemaat yang baru. Biarlah saya juga dapat menjalani masa vikar dengan baik, berakhir juga dengan baik, dan seperti pujian tadi, sampai bertemu dengan keadaan yang tetap dalam baik, sukacita dan bergembira. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya pikir tadi mau menyanyi satu album, Mbak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya atas nama pelayan harian Majelis Jemaat mengajak kita sekalian untuk mengucap puji syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan karena telah memimpin, menyertai pada saat ini ketika kita membangun ibadah, dan bahkan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Vikar Ayu yang berpamitan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kurang lebih selama 6 bulan kita dibersamai oleh Mbak Vikar Ayu di dalam pelayanannya di sini. Banyak suka duka yang kita alami bersama pelayanannya, tapi yang kita yakini bahwa apa yang telah disampaikan, apa yang telah diberikan oleh Mbak Vikar untuk kita sekalian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu kami atas nama pelayan harian mengucapkan selamat Mbak Vikar untuk menjalankan tugas pelayanannya di tempat yang baru,
di GKJW Jemaat Sidorono Jember. Semoga di tempat yang baru nanti Mbak Fikar akan lebih baik lagi, bertumbuh, berkembang di sana, di dalam pelayanan yang lebih baik. Apa yang baik di sini boleh dibawa ke Sidorono, yang jelek-jelek boleh ditinggal di sini. Demikian Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat jalan Mbak Fikar di tempat yang baru. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan tetap mengingat bahwa firman Tuhan sudah diletakkan di dalam mulut kita masing-masing, dan biarlah firman itu kita teruskan kepada sekeliling kita, sehingga ketika kita menemukan banyak hal, biarlah kita hadir menjadi pemulih dan pembaharu bagi lingkungan kita. Tuhan memberkati. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 424 baitnya yang pertama dan keempat. Menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus segala sumber kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan kita sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Nyanyian denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Silakan duduk.
Tuhan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak